Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Apa kabar? Indonesia Pagi menghadirkan informasi pertama. Ini Pondok Pesantren Al-Mawaddah Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Rabu sore terbakar. Sejumlah santri yang sedang mengikuti kegiatan belajar mengajar mengalami sesak nafas. Bisa kita lihat dari video ini pemirsa bahwa ada kepulan asap keluar dari celah-celah bangunan pesantren. Asap pekat ini berasal dari ruang gudang di bagian basement pesantren yang terbakar. Petugas pemadam kebakaran ini sulit untuk mencapai titik api karena banyaknya asap dari kayu yang terbakar. Api pertama kali muncul saat para santri tengah belajar di kelas. Pekatnya asap mengakibatkan sejumlah santri mengalami sesak nafas dan pingsan. Untuk mendapatkan perawatan medis, mereka dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dugaan sementara, api berasal dari korsleting listrik. Selamat pagi, Assalamualaikum. Pemirsa, gimana kabarnya hari ini? Rati, sehat-sehat ya? Alhamdulillah, Reza gimana? Alhamdulillah sehat juga. Ini tapi cukup miris ya Rati. Setelah sehari sebelumnya kita dapat informasi ada kebakaran di salah satu gedung di Jakarta Pusat. Ini kemarin juga ternyata di pesantren juga terjadi kebakaran di sana. Ini penting sekali untuk memiliki, lagi-lagi kami ingatkan, ada APAR begitu paling nggak, balik itu di rumah dan juga di tempat-tempat fasilitas umum untuk mencegah api bisa dengan cepat membakar. Nah, itu juga kita menjadi perhatian. Salah satunya yang kedua nanti kita akan hadirkan, Za. Jadi ternyata untuk Anda yang merasa kemacetan di wilayah Fatmawati, Jakarta Selatan ini luar biasa, tenang. Nanti akan ada uji coba satu jalur untuk di wilayah Lebak Bulus. Ini sekitar tanggal 9 sampai 16 Desember 2025. Itu biasa sepanjangnya tuh Fatmawati, TB Simatupang, Lebak Bulus. Macetnya luar biasa. Macetnya udah nggak kira-kira ya, apalagi kalau jam-jam kantor atau rush hour ya. Nanti kita coba hadirkan informasinya, tapi sebelumnya kami masih memiliki informasi untuk Anda, pemirsa. Di antaranya ada seorang pria di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur yang menjadi sasaran kemarahan warga. Ini karena berteriak menggunakan pengeras suara masjid. Ada masalah apa sih Pak? Kok teriak-teriaknya pakai toa masjid gitu ya? Jadi diduga hal itu terjadi akibat pria berinisial SR tersebut menggunakan pengeras suara masjid untuk berteriak saat sebagian warga ini sedang tertidur lelap. Jadi aksi kemarahan warga yang terekam kamera CCTV di dalam masjid. Nah, langsung warga ini nyamperin pria tersebut ya. Saat itu SR berteriak mengucapkan kalimat kiamat dan sontak membuat warga sekitar kaget. Warga pun akhirnya mendatangi pelaku nih, si SR yang sedang memainkan mikrofon masjid. Sejumlah warga terlihat memukul pelaku, namun sebagian lainnya berusaha untuk melerai. Warga kemudian mengangkat tubuh pelaku keluar area masjid. Tak lama kemudian polisi datang dan mengamankan pelaku. Ya gimana, nggak kaget, lagi tidur diteriakin kiamat ya kan. Tapi jangan main hakim sendiri lah, jangan sampai mungkin kita menghajar pelaku. Iya, gampangnya turunin aja dulu listrik di masjidnya biar suaranya nggak keluar. Itu si SR kalau mau kiamat ya kiamat sendirian aja, jangan rame-rame ngajak-ngajak ya kan. Oke lah, kita bergeser ke informasi selanjutnya pemirsa. Warga Pondok Siguang, Desa Tanjung Pau Hilir, Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci Jambi digemparkan dengan penemuan mayat seorang pria di dalam rumahnya. Jadi ini berawal dari ada bau menyengat yang tercium oleh adik korban saat hendak mengantarkan makan ke rumah korban. Saksi kemudian memeriksa ke dalam dan mendapati kakaknya sudah dalam kondisi meninggal dunia. Dari hasil identifikasi dan penyelidikan polisi, tidak ditemukan adanya tanda kekerasan pada tubuh korban. Namun dari keterangan warga, korban sejak 2 bulan terakhir sering mengeluh sakit di bagian kepala. Keluarga menolak untuk dilakukan visum dan jenazah langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Kami mengajak Anda untuk bergeser ke informasi berikutnya. Pemirsa, ini ada bocah 14 tahun yang ditemukan tewas setelah terseret arus Sungai Mas di kawasan perbatasan Sidoarjo Gresik, Jawa Timur. Sebelum ditemukan tewas, korban telah dinyatakan hilang dalam pencarian selama 5 hari.
Jasad korban yang bernama Ferdinand Junior Ilot ditemukan tim SAR gabungan dalam posisi terlungkup, tersangkut di semak-semak bambu sekitar 4 km dari lokasi awal ia dilaporkan tenggelam. Korban sebelumnya pemirsa dilaporkan tenggelam saat sedang mencari kerang sungai bersama ketiga temannya. Menurut warga, korban diduga ini kelelahan saat berenang lalu terseret arus deras ke tengah sungai. Usai dievakuasi, jasad korban ini langsung dibawa ke Rumah Sakit Anwar Medika Balong Bendo, Sidoarjo untuk divisum. Kemudian jasad korban dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Ya, ini informasinya miris sekali pemirsa. Di Kota Medan, seorang anak perempuan berinisial A yang masih berusia 12 tahun diduga membunuh ibu kandungnya. Kini anak yang berurusan dengan hukum itu telah diamankan oleh polisi dan masih menjalani pemeriksaan. Peristiwa dugaan pembunuhan ini terjadi di rumah mereka di Kota Medan. Pasca kejadian, warga yang mengetahui peristiwa tersebut langsung datang ke lokasi untuk melihat kondisi korban yang ternyata sudah tewas bersimpah darah penuh luka akibat senjata tajam. Usai kejadian, jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan. Sementara saat kejadian di rumah tersebut dihuni oleh 4 orang, yaitu korban, suami korban, dan anak pertama, serta A yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Saat ini kasus tersebut masih ditangani oleh unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan, sementara jenazah korban berada di Rumah Sakit Bayangkara. Semoga dapat segera terkuak ya, kenapa sampai sang anak yang baru berusia 12 tahun, masih SD ini kok tega menganiaya ibunya, atau mungkin ada gangguan kejiwaan atau seperti apa? Pemirsa, diduga emosi karena tim voli kesayangannya kalah. Seorang pemuda asal Giri Mulyo, Kulon Progo, nekat menikam 2 warga yang merupakan supporter dari tim lawan. Pemuda berinisial A ditangkap polisi setelah sempat melarikan diri usai melakukan penikaman terhadap kedua korban. Pelaku bersembunyi di kawasan Jatimulyo, Kecamatan Giri Mulyo, sebelum akhirnya ditangkap oleh polisi. Insiden ini terjadi saat berlangsung pertandingan bola voli di wilayah Jatimulyo dan keributan pecah setelah tim yang didukung pelaku ini kalah dalam pertandingan. Diduga tersulut emosi, pelaku langsung menyerang 2 supporter lawan menggunakan senjata tajam. Usai menikam, pelaku kabur melarikan diri, sementara kedua korban mengalami luka serius dan dievakuasi ke rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku aksinya dilakukan secara spontan akibat tidak terima tim voli yang didukungnya kalah. Wong timnya aja nggak kenapa-napa ya, Iya, kenapa pendukungnya sampai sportif begitu menerima. Iya. Dan kok bisa saat menonton pertandingan membawa senjata tajam? Semoga pengawasan juga harus diperketat ya. Karena bola itu bundar ya, siapa saja bisa menang, bisa jadi kalah kedua klubnya. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. 5 hari setelah dinyatakan hilang, pria pencari batu yang terseret banjir bandang di Sungai Padeng, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, ini akhirnya ditemukan oleh petugas gabungan. Jadi upaya pencariannya dilakukan untuk mencari korban yang hanyut terseret akibat banjir bandang. 5 hari pencarian, akhirnya petugas menemukan tubuh pria berusia 50 tahun tersebut. Jasadnya tertimbun lumpur dan bebatuan di Sungai Badeng dan proses evakuasinya membutuhkan waktu 7 jam. Usai mengevakuasi korban, petugas harus menghadapi medan sulit untuk membawa jasad korban menuju ambulans. Karena sulitnya akses menuju lokasi, jasad korban ditarik menggunakan tali dari dasar sungai ke atas tebing setinggi lebih dari 10 meter. Kita ke kabar lainnya pemirsa, minibus tertabrak komuter lain. Ini terjadi di perlintasan rel kereta Jalan Budi Mulya Utara 2, Pademangan, Jakarta Utara. Rekaman CCTV ini memperlihatkan pemirsa, ini detik-detik saat sebuah minibus yang dijadikan taksi online melintasi rel kereta tak berpalang pintu. Sebelumnya juga kita melihat ada ibu-ibu yang sudah nampaknya memberi peringatan ya kepada minibus ini. Mobil akhirnya tertabrak komuter lain dan menghantam gerobak eceran. Mobil mengalami kerusakan parah di bagian depan. Komuter lain pun sempat berhenti seketika setelah kejadian.
Supir dan 4 penumpang termasuk 2 diantaranya anak-anak syukurnya selamat dalam kejadian ini. Penumpang mengalami trauma dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Pademangan. Sebenarnya tadi mobilnya juga mungkin sudah berhenti ya, cuma karena tidak ada palang pintu jadi tidak mengetahui apakah memang kereta ini akan melintas atau enggak. Kembali lagi kita ingatkan hati-hati pemirsa untuk Anda yang sering melintasi kereta api, lintasan kereta api, baik yang ada palang pintu atau enggak. 2 kali deh, double hati-hatinya ya saya. Jangan karena buru-buru akhirnya melintas saja. Tetap ya, keselamatan itu utama ya. Baik, kita juga akan ajak pemirsa untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas pada pagi hari ini, tepatnya di wilayah Tugu Tani, Jakarta Pusat. Sudah ada Brigadir Sarah. Selamat pagi, kita ke Brigadir Sarah yang saat ini posisinya di Simpang Gotri sepertinya ya. Simpang Gotri. Kita akan lihat gimana sih Brigadir Sarah pantauan arus lalu lintasnya di sana pagi ini. Baik, terima kasih Reza dan Rati, serta selamat pagi pemirsa. Menemani jam berangkat aktivitas perkantoran Anda dari kawasan Simpang Gotri, saat ini peningkatan volume kendaraan memang sudah terlihat, baik untuk kendaraan dari arah Tendian akan mengarah ke Blok M, ataupun dari arah Tendian akan mengarah ke Ragunan juga sudah mengalami peningkatan volume kendaraan. Terlihat antrian kendaraan pada traffic light, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi Anda yang akan berkendara, waspada terhadap banyaknya aktivitas pelajar yang menyeberang pada kawasan ini dan jaga kecepatan kendaraan Anda. Selanjutnya untuk kendaraan dari arah Warung Buncit ataupun juga Ragunan dan dari arah Blok M yang akan menuju ke arah Rasuna Said ataupun juga Kuningan juga sudah dalam keadaan ramai. Terpantau juga saat ini kondisi cuaca dalam keadaan cerah berawan. Dan pemirsa, pada kawasan ini masih banyaknya pengendara yang belum tertib berkendara dengan masih adanya pengendara roda 2 yang melawan arus. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda untuk selalu menaati rambu lalu lintas yang berlaku, jangan melawan arus karena berbahaya bagi keselamatan diri Anda ataupun pengendara jalan lainnya. Dan untuk situasi arus lalu lintas dari arah Blok M yang akan mengarah ke Kuningan ataupun juga Semanggi masih relatif normal. Tertib dalam berkendara salah satunya dengan selalu menggunakan helm bagi Anda yang akan berkendara dengan roda 2 ataupun juga sabuk keselamatan bagi Anda yang akan berkendara dengan roda 4. Dan dapat kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 237 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 26 luka berat, dan 308 luka ringan. Faktor penyebab kecelakaan lalu lintas ini dikarenakan para pengendara memacu kendaraannya dalam kecepatan yang tinggi. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda yang akan berkendara, patuhi rambu lalu lintas yang berlaku, jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda, ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya untuk keamanan keselamatan diri Anda dan sesama pengguna jalan. Dan untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi, kembali ke studio. Baik, cabai merah enaknya dicampur terasi. Brigadir Sarah, terima kasih. Memfasilitasi para pengrajin supaya usahanya. Bupati Lampung Tengah, kita ke informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto. Pemirsa, ini Presiden menerima anugerah penghargaan Nisan Pakistan dari pemerintah Pakistan. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Presiden Pakistan Asif Ali Zardari. Dalam upacara penganugerahan penghargaan pada Selasa kemarin, penghargaan diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto yang dinilai berjasa besar dan juga memiliki kontribusi luar biasa dalam memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Dalam prosesi upacara tersebut, Presiden Pakistan Asif Ali Zardari didampingi Perdana Menteri Pakistan Shehbaz menyematkan langsung bintang kehormatan tertinggi Nishan-e Pakistan kepada Presiden Prabowo Subianto. Nishan-e Pakistan merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan kepada warga Pakistan maupun tokoh asing yang telah memberikan kontribusi penting di tingkat nasional maupun internasional.
Kita bergeser ke informasi selanjutnya pemirsa, Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya terjaring operasi tangkap tangan. Ardhito Wijaya tiba di Gedung KPK Jakarta Selatan sekitar pukul 8:20 waktu Indonesia Barat. Didampingi langsung oleh penyidik. Bupati Lampung Tengah ini akan menjalani pemeriksaan intensif setelah sebelumnya terjaring OTT. Ardhito terjaring operasi tangkap tangan di Lampung. Selama ini kabur kemana aja, Pak? Selama ini kabur kemana aja? Kita kabar lainnya pemirsa, selain Sandy Wijaya, salah satu korban tewas kebakaran gedung Teradron, yaitu korban bernama Raihan Syah juga telah tiba di rumah duka di wilayah Tapos, Depok, Jawa Barat. Korban tiba di rumah duka dengan menggunakan mobil ambulans DVI Polri dan langsung dibawa ke masjid untuk disolatkan. Keluarga dan kerabat tak bisa menahan tangis atas kepergian korban. Ibu korban, Mimi Andriani Nasution, menyebut dari hasil identifikasi di Rumah Sakit Polri, para korban tewas bukan lantaran terbakar, melainkan adanya ledakan zat kimia yang menyebabkan tubuh korban tampak hangus. Korban kemudian dimakamkan di TPU Cimpayen Tapos. Pemirsa, Kapolsek Kemayoran Kompol Agung Ardiansyah mengalami luka berat akibat terkena pecahan kaca yang jatuh dari atas gedung Teradron yang terbakar pada Selasa sore. Jadi pemirsa, ini sebelum terkena pecahan kaca, Kapolsek Kemayoran sempat mengevakuasi jenazah korban kebakaran. Ketika sedang mendata jenazah korban, Kapolsek tiba-tiba terkena pecahan kaca yang jatuh dari atas gedung hingga mengenai Kompol Agung Ardiansyah. Kondisi luka yang dialami cukup berat, petugas langsung mengevakuasi ke Rumah Sakit Cempaka Putih, Jakarta Pusat untuk mendapatkan pertolongan medis. Korban langsung dievakuasi. Hingga saat ini Kompol Agung juga masih dalam perawatan di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Sementara itu, Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat kembali melakukan olah TKP di Gedung Teradron, Kemayoran, Jakarta Pusat, dan petugas mengamankan sejumlah benda, diantaranya tabung apar serta diduga baterai drone yang sudah dalam keadaan hangus terbakar. Olah TKP perkara lanjutan kembali dilakukan aparat Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu siang. Satu persatu pemirsa, ruangan di lantai dasar Gedung Teradron, Kemayoran, Jakarta Pusat ini disisir oleh petugas. Dari hasil olah TKP, petugas mengamankan sejumlah benda, diantaranya yakni tabung apar, serta diduga baterai drone yang sudah dalam keadaan hangus terbakar. Benda-benda tersebut kemudian dibawa oleh petugas untuk diteliti dan memastikan penyebab kebakaran yang menewaskan 22 jiwa. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meninjau gedung Teradron di Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat yang mengalami kebakaran. Dalam kunjungannya, Mendagri didampingi oleh Kadisgul Karmat DKI Jakarta dan Kapolres Metro Jakarta Pusat. Akibat kejadian ini, Mendagri Tito Karnavian pada Rabu langsung mendatangi lokasi untuk melihat bagian dan juga bangunan gedung Teradron yang terbakar. Ia menyatakan insiden kebakaran gedung perkantoran jangan sampai kembali terulang. Mendagri juga memastikan akan mengevaluasi perizinan pendirian gedung. Dalam Negeri datang ke sini untuk melihat lokasi kebakaran yang kemarin ya terjadi. Saya juga berdiskusi dengan Bapak Mensesnek
yang intinya kita tidak menginginkan kejadian ini terulang kembali. Kita semua berduka karena ada 22 orang yang wafat karena peristiwa kebakaran ini di gedung ini. Kemudian saya diperintahkan untuk mengevaluasi prosedur tata cara untuk pencegahan kebakaran atas gedung-gedung itu seperti apa. Pemirsa, 15 hari pasca banjir bandang, akses rumah warga di Kampung Toboh, Nagari Malak Timur, Kecamatan Malala, Kabupaten Agam sudah mulai bisa diakses. Mayoritas warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing, sembari waspada apabila terjadi banjir susulan karena intensitas hujan sedang. Lumpur bawaan banjir yang sebelumnya menutup akses jalan setinggi dada orang dewasa juga sudah dibersihkan. Namun jalan kampung yang menjadi akses alternatif masih belum bisa dilalui karena jembatan penghubung yang masih terputus. Hingga kini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian 3 korban hilang di Kecamatan Malala, Kabupaten Agam. Pemirsa, setelah sempat surut, banjir kembali merendam 25 desa di Kabupaten Aceh Barat Aceh, diantaranya dari Kecamatan Woila, Kawai 16, Pantai Cermin, dan Johan Pahlawan. Banjir susulan yang terjadi di wilayah Aceh Barat disebabkan meluapnya Sungai Woila dan Sungai Merubo. Setelah wilayah setempat sempat diguyur hujan lebat dalam 2 hari terakhir. Akibat banjir susulan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Barat meminta warga ini untuk lebih waspada. Banjir yang menerjang Aceh Barat selama 1 pekan lalu mengakibatkan sejumlah jalan dan juga jembatan putus. Boleh double cabin, boleh enggak kalau mau. Pemirsa, aksi heroik dilakukan anggota Polres Gayo Luwes, Polda Aceh dengan membuat jembatan darurat menggunakan kawat baja. Jadi saat proses pembuatan, petugas ini harus bergelantungan di atas derasnya air sungai demi warga ini agar bisa menyeberangi sungai. Ini keren banget dan juga aksinya cukup berbahaya ya. Ngelihatnya. Ngeri banget ngelihatnya. Jadi di tengah derasnya air sungai ini pemirsa, keberanian anggota dari Polres Gayo yang bernama Bribka Syahputra menjadi penyelamat bagi warga yang terjebak banjir bandang dan tanah longsor. Akses jalan yang terputus di sana membuat warga yang terisolasi hingga sulit untuk mencari kebutuhan pokok. Dengan bergelantungan di atas kawat baja, di atas derasnya air sungai, tidak menghentikan tekad dari polisi ini untuk membantu warga. Dengan tekad yang kuat, akhirnya jembatan sementara dari kawat baja di Kecamatan Tripejaya berhasil dibuat oleh personel Polres Gayo Luwes. Luar biasa sekali ini Bribka Syahputra ya. Bisa membantu warga yang memang aksesnya terputus, pasti kebutuhannya luar biasa yang dibutuhkan. Nggak ngebayangin kalau nggak ada aksesnya gimana. Kemudian tadi kita lihat sendiri sempat jatuh ke aliran sungai yang deras banget ya. Untung pihak kepolisian memang sudah lihai juga untuk sudah terbiasa menghadapi keadaan kondisi yang darurat. Betul. Pemirsa, ini demi mendapatkan beras dan juga bahan bakar, ada ratusan warga Bener Meriah dan Takengon di Aceh yang nekat menerobos jalan berlumpur serta berbukit. Jadi ironinya ada yang jatuh pingsan karena memang sudah tidak kuat berjalan. Sejak krisis makanan pasca banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Aceh, ratusan warga di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah nekat menerobos jalan berlumpur dan perbukitan demi menuju Kabupaten Aceh Utara untuk mencari bantuan makanan atau membeli kebutuhan pangan. Seperti yang terlihat di Jalan Lintas KKA atau di perbatasan Bener Meriah dan Aceh Utara, tepatnya di Desa Genting Gajah, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah Aceh. Ratusan sepeda motor dan warga berjalan kaki dengan mengangkat beban berat menjadi pemandangan baru di kawasan tersebut. Bahkan bukan hanya orang dewasa, anak-anak hingga lansia pun ikut berjalan kaki hingga puluhan kilometer.
Hal tersebut terpaksa dilakukan agar mendapatkan bantuan makanan. Bahkan tidak jarang dari mereka jatuh pingsan karena sudah tidak kuat berjalan. Menurut warga, jika mereka tidak berjalan kaki ke Aceh Utara untuk mendapatkan beras dan bahan bakar, dari mana lagi mereka mendapatkannya? Ibu bawa anak kayak ini dari sana? Berjuang untuk, ini untuk apa minyaknya Bu? Untuk kendaraan sendiri lah. sendiri ya? Harus jalan berapa kilo Bu? Gimana bilangnya tuh? Jauh lah. Jauh lah Bu ya? Jadi pingin ada cepat penanganan Bu ya dari pemerintah Bu ya? Ini udah hari ke-14 ya? Jikapun ada bahan makan di Takengon dan Bener Meriah, harganya sudah mahal. Seperti beras, ada yang menjual mencapai 500.000 untuk 15 kg dan bahan bakar 1 liternya Rp100.000. Yang bawa ibu-ibu bawa Ini nih? minyak sama beras. Bapak bawa beras, aku bawa minyak. Oh, berapa beban itu? Berapa liter Bu? Ini 15 liter. Oh iya. Berapa jauh ibu jalan? Jalan berapa batu dari camp ke Takengon, ke Buntul. Dari Buntul ada kendaraan sedikit sebentar itu pun. Yang longsor jalan. Kini warga hanya bisa berharap agar pemerintah segera membangun jembatan dan jalan darurat, sehingga pasokan pangan segera bisa didistribusikan ke Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah. Dari Bener Meriah Aceh, Haidir Azhar, Rahmat Rizky, TV One mengabarkan. Sementara pemirsa, sebagian warga kota Aceh Tamiang ini menolak untuk tinggal di pengungsian dengan berbagai alasan. Jadi meski kondisi kota Aceh Tamiang lulu lanta usai disergap banjir bandang, tidak menyurutkan sebagian warga untuk tetap bertahan di rumahnya karena mereka memilih untuk tinggal di sana. Salah satunya dilakukan Syamsuddin, warga desa Kampung Dalam. Syamsuddin memilih untuk tetap tinggal karena merawat ibunya yang sudah lansia, anak bungsu yang berusia 20 hari, serta istri yang baru melahirkan. Warga yang tidak mengungsi bertahan hidup seadanya, hanya dari bantuan yang diberikan pemerintah maupun lembaga sosial. Tidak sedikit warga yang kebingungan bagaimana cara untuk membangun kembali rumah mereka yang rusak, bahkan sebagian juga sudah rata dengan tanah. Dari 12 kecamatan di Aceh Tamiang, seluruhnya terdampak bencana banjir bandang. 207 desa diantaranya mengalami kerusakan parah hingga menyebabkan ribuan warga kehilangan tempat tinggalnya. Lalu bagaimana kondisi terkini di sana? Kami ajak Anda untuk melihat laporan langsung dari Wanasari yang berada di sana. Wana, selamat pagi. Bagaimana kondisi di sana saat Anda melaporkan saat ini, Wana? Kamarati, Reza, dan pemirsa, saat ini saya berada di Desa Saptamarga, Kecamatan Manyak Pahit, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Dan desa ini merupakan desa yang juga terdampak banjir yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang kira-kira 2 pekan lalu, dan ini hampir memasuki pekan ketiga, dan upaya untuk penanganan para korban bencana di Aceh Tamiang ini terus dilakukan oleh pemerintah. Dan sejauh yang kami amati akan banyak PR yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam upaya menangani para korban bencana, mengingat dari jumlah warga yang masih mengungsi, maksud kami dengan total lebih dari 200 jiwa begitu. Ini tentunya masih yang tersebar di sekitar 407 titik pengungsian. Ini juga menjadi upaya ataupun pemerintah masih terus mengupayakan bagaimana menangani para pengungsi dengan baik. Dan sejauh ini untuk pencarian korban hilang yang menurut data berjumlah 18 orang ini masih terus dilakukan, dan sejauh ini terdapat korban jiwa yang berada di Aceh Tamiang ini dengan total 58 orang. Dan untuk penanganan kebutuhan logistik bagi para korban di Kabupaten Aceh Tamiang ini terus berdatangan dari berbagai pihak, terutama di posko utama. Juga semakin hari semakin banyak bantuan yang datang, dan mekanisme distribusi bantuan ini dari posko utama pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang ini akan didistribusikan di 12 kecamatan yang terdampak di kabupaten ini. Dan
ada lebih dari sekitar 207 desa yang terdampak di daerah sini dengan berbagai kerusakan, begitu mulai dari kerusakan ringan, kemudian sedang hingga berat. Dan di desa tempat kami mengabarkan saat ini juga terlihat warga belum bisa membersihkan rumah-rumah mereka secara maksimal. Begitu kami juga melihat di sini perabot rumah mereka masih berada di tengah jalan atau di pinggir jalan begitu, belum bisa mereka tata di dalam rumah karena memang kesulitan air bersih di daerah ini menyulitkan bagi warga minimal untuk membersihkan perabot rumah. Jadi rata-rata rumah yang terdampak banjir di kawasan ini bisa dikatakan material lumpur begitu, belum bisa dibersihkan secara maksimal. Dan ini juga menjadi kendala juga bagi warga yang ada di sini. Selain kesulitan untuk mencari air bersih, penerangan di daerah ini juga masih minim. Hanya ada beberapa tempat yang terlihat ada penerangan, tetapi itu hanya menggunakan generator set gitu. Artinya penerangan secara keseluruhan di daerah ini itu belum berfungsi secara maksimal. Dan beginilah pemirsa kondisi rumah-rumah warga. Ini hanya sedikit begitu ya dari gambaran betapa parahnya bencana banjir yang melanda daerah ini. Bahkan lebih dari 5.000 warga kehilangan tempat tinggalnya dan harus dibangun ulang begitu karena mereka rumah-rumah mereka itu sudah rata dengan tanah. Warga di sini juga bahkan kebingungan bagaimana harus menata hidup mereka kembali. Selain kehilangan mata pencarian, mereka juga berharap kepada pemerintah agar membangun hunian-hunian sementara sehingga mereka dapat memulai usaha minimal ataupun memiliki tempat untuk berteduh. Dan dari jumlah rumah-rumah warga yang rusak tersebut ini masih akan diklasifikasikan apakah terdapat kerusakan, maksud kami berapa jumlah kerusakan dalam skala ringan, sedang maupun berat begitu. Dan sebagian warga juga dengan total sekitar 88.000 jiwa ini memilih untuk tidak tinggal di pengungsian dengan berbagai alasan. Karena mereka ingin mempertahankan sedikit harta benda yang mereka miliki, ataupun mempertimbangkan kondisi kesehatan bila mereka bersama orang tua yang sudah tua pastinya, ataupun anak-anak yang masih balita, sehingga mereka memilih untuk membangun gubuk-gubuk dari sisa material daripada tinggal di pengungsian yang sebenarnya kondisinya juga tidak terlalu baik begitu, karena air bersih juga susah dicari di sini ya. Di rumah-rumah warga juga mereka bahkan menantikan ataupun meminta bantuan untuk air bersih dari warga ataupun masyarakat yang melintas begitu. Rati. Baik, terima kasih banyak Wan Nasari atas laporannya dari Aceh Tamiang, Aceh. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan serta keselamatan selalu. Pemirsa, di tengah maraknya aksi solidaritas sebagai korban banjir dan longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan juga Aceh, Kementerian Sosial mengingatkan soal kepatuhan terhadap aturan perizinan penggalangan dana. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pemerintah memberi ruang luas bagi masyarakat, siapapun baik perorangan maupun lembaga untuk turut membantu mengumpulkan donasi bagi korban bencana. Namun menekankan perlunya mekanisme yang tertib, yaitu perizinan agar dana publik dapat dipertanggungjawabkan.
Izin dapat diperoleh dari berbagai tingkatan sesuai dengan cakupan kegiatan penggalangan dana. Mensos juga menekankan aspek pelaporan menjadi elemen paling penting setelah penerimaan sumbangan dari masyarakat. Jika donasi yang terkumpul jumlahnya di bawah 500 juta, cukup dilakukan audit internal. Namun jika lebih dari itu, harus ada standar audit profesional yang menggunakan auditor bersertifikat. Sebenarnya kita mengapresiasi ya gerak cepat dari masyarakat, influencer, public figure dan lain sebagainya. Tapi ternyata ada perizinan yang perlu dilalui ya, Za, terkait penggalangan dana ini ya. Tapi juga Mensos kemarin juga bilang sebenarnya ini perizinannya nggak ribet kok, bahkan bisa dilakukan secara online. Kita akan langsung bertanya saja ya bersama dengan Saifullah Yusuf, Menteri Sosial yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum Gus Saiful, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Menteri. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak, Mas, apa kabar? Pagi. Alhamdulillah kabarnya sehat. Pak Menteri, ini kan kemarin ramai perbincangan soal harus ada perizinan begitu ya. Kabarnya juga perizinan kan mudah nih syaratnya. Mungkin bisa dijelaskan kepada kami nih. Ya, mohon maaf ya, saya sedang dalam perjalanan. Jadi yang pertama kita mengapresiasi, sekali lagi saya ulang, apresiasi rasa hormat kepada siapapun, semua pihak yang ingin berbuat membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Sumatera dan Aceh. Tentu ini suatu hal yang patut kita dukung. Yang kedua, dalam rangka memberikan bantuan lewat pengumpulan dana yang kemudian diberikan bantuan kepada mereka yang terdampak, tentu tidak diperlukan untuk melakukan izin terlebih dulu. Jadi dipersilakan. Ini dulu saya tegaskan. Jadi silakan. Kemudian nanti perizinan dan pelaporannya baru belakangan. Intinya kita tidak ingin menahan orang untuk berbuat baik atau melakukan hal-hal yang membuat halangan, ya, terutama halangan birokrasi untuk supaya bantuannya bisa segera diterima oleh mereka yang membutuhkan. Jadi ini saya sampaikan terlebih dulu, sebab banyak juga yang menyampaikan bahwa ini terlalu birokratis, menghalang-halangi segala macam. Tidak, karena khusus untuk bencana boleh dilakukan terlebih dulu. Nah, untuk regulasinya ini memang semua banyak belum tahu juga, mungkin karena kita kurang sosialisasi. Yang kedua memang juga belum semuanya mendapatkan informasi yang semestinya dari regulasi yang ada. Regulasinya itu begini, ini berdasarkan undang-undang yang cukup lama sebenarnya tahun 61, bahwa setiap pengumpulan barang dan uang itu harus mendapatkan izin dari instansi. Dalam hal ini kalau tingkat nasional itu Kementerian Sosial. Kalau pengumpulan dananya di tingkat kabupaten kota ya cukup dengan kabupaten kota, tapi kalau di tingkat antar kabupaten kota itu adalah di tingkat provinsi, di tingkat gubernur. Inilah dulu regulasinya. Izinnya itu bisa dilakukan secara online. Ya. Tidak harus datang dengan online. Mungkin paling lama 2 hari juga sudah selesai. Setelah mendapatkan izin, diharapkan pihak-pihak yang mendapatkan izin itu bisa yayasan, bisa komunitas, bisa lembaga, tetapi intinya yang berbadan hukum lah ya. Nantinya kalau sumbangan yang diperoleh itu 500 juta ke bawah itu cukup dengan audit intern. Tapi kalau di atas 500 juta ikut mengundang akuntan publik, agar apa? Agar semua itu bisa diketahui dengan baik pengelolaan dana yang dikumpulkan dari masyarakat. Nah, manfaatnya apa? Tentu yang pertama kita tahu masyarakat itu memiliki suatu semangat gotong royong yang sangat kuat. Kita disebut sebagai negara yang paling dermawan, salah satu negara yang paling dermawan. Nah, semangat, kebiasaan, tradisi yang baik ini harus dilembagakan ya, dengan memberikan satu ruang yang seluas-luasnya sambil membangun kepercayaan di tengah-tengah masyarakat. Baik, Pak Menteri. Masyarakat yang membiasakan diri untuk membantu ini harus diberitahu untuk apa dana yang dikumpulkan itu dipergunakan untuk apa dan diterima oleh siapa. Yang kedua, baik, Pak Menteri, pengumpul dananya juga makin kredibel, makin dipercaya.
ya kan, dan bisa berkelanjutan. Saya bangga itu banyak anak-anak muda sekarang sudah mendapatkan kepercayaan dari banyak pihak untuk diminta bantuannya menyalurkan donasi-donasi masyarakat. Saya bangga betul. Nah, bagaimana anak-anak kita yang muda-muda ini yang meneruskan semangat berbuat baiknya, semangat pedulinya ini bisa berkelanjutan dan terlembaga. Akhirnya lebih banyak lagi masyarakat yang bisa ditolong. Bagi kami ya tentu dengan bagi pemerintah data-data yang masuk ya, karena yang dalam laporan itu adalah juga ada data-data penerima manfaat, tentu ini menjadi hal yang penting buat pemerintah untuk jika pada masa-masa kemudian ada tindak lanjutnya, mungkin program pemberdayaan, program-program lain yang bisa disinergikan sehingga masyarakat yang menerima bantuan itu tidak hanya menerima bantuan sesaat, tapi nanti lewat program-program berkelanjutan seperti pemberdayaan pada akhirnya mendorong keluarga penerima manfaat bisa lebih mandiri, bisa lebih katakanlah melewati masa-masa yang sulit dan hidup kembali baik, normal. kami sudah mendapatkan poinnya, Pak Menteri. Baik, kita sudah dapat. Ya, Pak Menteri, berbicara mengenai apakah tadi dikatakan harus daftar dulu, ternyata bisa saja langsung jalan, kemudian menggalang dana, kemudian langsung memberikan bantuan, nantinya pendaftaran bisa nyusul belakangan atau ada juga audit internal yang dikatakan. Tapi Pak Menteri, berbicara mengenai pengawasan dari kementerian sendiri akan seperti apa? Karena kita juga pengen penggalangan dana ini memang bisa benar-benar tepat sasaran. Apakah memang penggalangan dana bisa perorangan atau justru harus terafiliasi dengan badan khusus atau seperti apa, Pak Menteri? Kalau yang dalam aturan itu harus berbadan hukum, Mbak. Jadi yang mengajukan izin ini harus berbadan hukum, ya kan? Ya, badan hukumnya bisa dalam bentuk yayasan atau dalam bentuk-bentuk lain, gitu. Jadi kalau berbadan hukum kita bisa lebih mengukur lebih baik, gitu. Bisa mengawasinya juga lebih baik, gitu. Dan ini menjadi satu upaya untuk memelihara rasa kebersamaan yang berkelanjutan. Oke, Pak Menteri, ini kan tadi juga dikatakan ketika memang uang yang disalurkan ini lebih dari 500 juta harus ada auditor profesional begitu ya. Harapan dari kita yang memberikan sumbangan kan 100% uangnya digunakan atau dikembalikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan begitu. Ketika harus ada biaya yang dikeluarkan membayar auditor profesional, itu akan seperti apa nantinya, Pak Menteri? Ya, jadi tentu tetap tidak perlu dikembalikan ya, tetap bisa ditindaklanjuti mungkin untuk bantuan-bantuan yang lain ya. Jadi ya tetap maka itulah kemudian kalau yang mengusulkan lembaga kan bisa ditindaklanjuti. Nanti mungkin ada di tempat lain yang masih membutuhkan ya. Tentu kita tahu para donatur itu inginnya bantuan bisa sampai tepat sasaran, bisa diterima oleh mereka yang Pak Menteri, gitu. Ya, tadi dikatakan 500 juta ke bawah kalau tidak salah audit internal ya, setelah 500 juta ke atas itu ada akuntan publik begitu ya Pak. Seperti apa mungkin audit secara regulasi dari kementerian sendiri Pak? Ya, laporan normal aja dari intern, dari yayasan atau dari lembaga yang mengumpulkan dana, jadi cukup digunakan untuk apa ya, laporan seperti normal gitu, bagaimana uang keluar, uang masuk, kemudian digunakan untuk apa saja dengan sasaran atau penerima manfaat yang jelas gitu. Yang terima adalah keluarga ini atau individu ini, namanya di sini gitu ya. Kemudian ya untuk operasional, kalau memang untuk operasional berapa gitu. Ya, pelaporan yang standar aja, yang sederhana, yang mudah dipahami. Baik, terakhir Pak Menteri, apakah memang secara regulasi ada sanksi atau konsekuensi hukum kalau penggalang dana ini tidak melaporkan, tidak ada audit dan lain sebagainya, Pak? Ya, yang pertama saya ingin lihat semangatnya dulu. Bahwa semangat daripada regulasi atau undang-undang ini adalah agar dana yang diambil dari masyarakat itu bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, semangat gotong royong, semangat ini itu terus dipelihara dengan menjaga kepercayaan semua pihak.
kepercayaan donatur, kepercayaan kepada lembaga yang mengumpulkan dana, jadi kepercayaan di tengah-tengah masyarakat. Semangatnya itu. Dan untuk pemerintah tentu ini menjadi hal yang sangat strategis ketika kita mendapatkan mitra dari swasta, dari masyarakat, dari yayasan, dari lembaga yang membantu tugas-tugas pemerintah. Ini adalah mitra yang sangat penting. Yang berikutnya kemudian dengan bermitra ini kita mendapatkan data-data. Itu kan alhamdulillah saya kemarin juga sempat dialog itu di TV dengan salah satu influencer ya, yang dia dipercaya dan dia membantu dan dia membagi itu dengan memiliki data-data, melaporkan saya sudah sampaikan ke sini, sampaikan ke situ. Itu kan salah satu juga bentuk pertanggungjawaban. Itu cukup bagus dan itu kalau dilembagakan tentu lebih banyak lagi yang akan bisa dibantu. Dan itu membuat lembaganya atau pihak yang mengumpulkan dana itu menjadi lebih kredibel. Jadi itulah kira-kira semangatnya. Kemudian sanksinya ya bagi yang mengumpulkan dana masyarakat tanpa izin, tanpa tanpa memberikan pelaporan sesuai undang-undang itu, memang ini undang-undang tahun 61, jadi dendanya hanya Rp10.000 dan ada kurungan 3 bulan. Tetapi kami menyadari bahwa belum semua tahu ini. Ya, Pak Menteri. Jadi kami masih perlu kerja keras lagi untuk bisa melakukan sosialisasi. Saya mohon silakan terus berbuat baik, ya, berbagi dan seterusnya. Baik. Terima kasih banyak Pak Saifullah Yusuf, Menteri Sosial, sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Ya, ini semangatnya baik sekali begitu ya untuk membantu sama, dan harapannya adalah laporannya tidak hanya diberikan ke kementerian tapi juga ke masyarakat. Tanggung jawabannya begitu ketika karena uangnya dari masyarakat ya. Betul, masyarakat juga harus tahu spending money-nya diberikan ke apa saja, kemana saja, dan juga apa saja yang diberikan begitu ya. Tapi pemirsa, sebelum kita jeda, kami juga sudah memiliki narasumber yang sudah hadir bersama kami di studio. Ada Mas Timothy Ivan Triyono, staf khusus dari KSP. Selamat pagi. Lalu gabung juga bersama kami Mas Tri Andika, analis politik dari Universitas Bakri. Pagi Mas Reza, Mbak Rati. Lalu bersama kami juga bergabung melalui sambungan Zoom ada Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu. Selamat pagi Pak Bupati, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, kita akan bahas juga nih sebenarnya ketika bantuan sudah ada, sudah dilaporkan juga, bagaimana pendistribusiannya. Kami hadirkan selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Debit air Sungai Garoga kembali naik saat hujan deras disertai angin kencang yang melanda Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Air Sungai Garoga membuat warga dan relawan panik berhamburan menyelamatkan diri karena takut terjadi banjir bandang susulan. Saat itu sebagian warga sempat berteduh di posko pengungsian, sedangkan para operator alat berat memarkirkan alat beratnya. Warga berusaha keluar dari desa Garoga karena khawatir air sungai meluap membawa material kayu yang masih berserakan di hulu sungai. Ya, langsung saja kita membahas terkait penggalangan dana yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk membantu saudara kita yang menjadi korban bencana di wilayah Sumatera. Kita langsung ke Mas Ivan. Mas Ivan berbicara langkah dari pemerintah atau atensi dari Pak Presiden sendiri terkait, kita apresiasi banyak pihak yang mau turun langsung, bahkan puluhan miliar bisa menggalang dana. Tapi atensinya seperti apa dan langkah dari pemerintah seperti apa mengawasi penyaluran bantuan ini agar tepat sasaran dan juga transparan? Ya, pertama Pak Presiden pada saat rapat terbatas di Aceh beberapa waktu yang lalu sudah menegaskan bahwa semua penanganan bencana ini harus dilakukan tanpa ada hambatan birokrasi. Ya, itu sudah tegas dikatakan oleh Pak Presiden bahwa aturan birokrasi itu agak kita kesampingkan sedikit lah sementara waktu ya dalam kondisi darurat begitu. Jadi Pak Presiden sudah tegas, dan rasanya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Mensos, kami meyakini niat Pak Mensos itu baik, bahwa penggalangan dana dari masyarakat, penggalangan bantuan dari masyarakat ini tepat sasaran dan juga tepat guna. Artinya kita bisa mendeteksi siapa yang menyelenggarakan, siapa yang bertanggung jawab, bantuannya untuk dikemanakan, uangnya untuk apa gitu ya.
saya rasa niatnya sebetulnya baik gitu. Namun saya sih lebih memilih memposisikan ini sebagai dua keadaan ya. Ada keadaan normal dan keadaan darurat. Memang kalau dalam keadaan normal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 61 tentang pengumpulan uang atau barang. Memang ada izin-izin khusus yang harus dimintakan. Misal kalau untuk tingkat kabupaten kota itu oleh Bupati Wali Kota. Kalau lintas kabupaten kota itu oleh gubernur dan seterusnya sampai tingkatannya ya. Lalu juga ada akuntan publik begitu. Nah, tadi berkaitan dengan sudah nyumbang lalu dipotong biaya itu sebetulnya sudah ada aturannya di peraturan pemerintah tahun 80. Saya lupa nomornya berapa, tetapi pada prinsipnya untuk biaya operasional itu sudah ditetapkan maksimal sebanyak-banyaknya 10% dari total sumbangan gitu. Itu untuk biaya-biaya operasional termasuk salah satunya untuk akuntan publik itu. Tetapi dalam keadaan darurat tentu perlu perlu diskresi, perlu penerapan khusus bahwa yang penting itu adalah kecepatan dalam menyalurkan bantuan. Ya, administrasi itu penting untuk pertanggungjawaban dan juga akuntabilitas, tetapi yang lebih penting adalah kecepatan menyalurkan bantuan. Dan pada saat rapat terbatas hingga kini pun Pak Presiden selalu mengapresiasi ya gerak bersama antar provinsi, gerak bersama masyarakat, sukarelawan dan juga lembaga donor begitu ya. Semuanya bahu membahu, kita bersolidaritas terhadap bencana di 3 provinsi karena ini menjadi duka saudara sebangsa kita setanah air gitu. Jadi buat saya meyakini Pak Presiden punya niat yang baik, Pak Mensos juga punya niat yang baik, dan kita semua sebagai aparat pemerintah harus memprioritaskan keselamatan warga dan juga penyaluran bantuan yang tepat sasaran dan tepat guna. Begitu. Oke. Maksudnya Mensos adalah dengan adanya audit ini distribusi bantuan juga bisa terdata. Betul. Kita langsung berbicara dengan Gus Irawan. Gus, distribusi bantuan di Tapanuli Selatan sejauh ini seperti apa? Apakah memang masyarakat sudah banyak mendapatkan bantuan yang tepat sasaran di sana? Ya, kami menjaga supaya tepat sasaran dan kami pastikan mestinya tepat sasaran ya, karena kan targetnya adalah masyarakat kami yang terdampak bencana yang itu sudah terdata. Jadi kami ada posko utama di kantor Bupati, lalu Tapanuli Selatan ada 15 kecamatan. Kalau kemarin yang terdampak bencana ini 13 karena tiga hari terakhir sampai kemarin itu hujan, 1 kecamatan kami lagi kemudian kebanjiran juga. Jadi sudah 14. Tadi yang saya kira diputar sebelum dialog ini itu adalah di Garoga di Tapanuli Selatan yang kemarin terjadi hujan lagi, kemudian masih sungai meluap lagi. Nah, jadi kemudian kita atur dari poskomando, lalu di setiap kami membagi 3 zona, zona 1, 2, 3, setiap zona itu 4-5 kecamatan, dan di setiap kecamatan ada lagi posko logistik untuk mengalokasikan kemudian bantuan. Jadi berjenjang. Meskipun memang banyak masyarakat kita yang kemudian ingin menyalurkan langsung kepada masyarakat yang ada di penampungan-penampungan. Tapi tentu kami tidak membatasi, tetapi lebih banyak sesungguhnya datang di posko utama. Lalu kita distribusi melalui zona nanti kemudian ke kecamatan. Demikian juga harian kemudian dari pos-pos kecamatan melaporkan kebutuhan logistik yang dibutuhkan di tempat-tempat penampungan yang ada di kecamatannya kepada koordinator zona, lalu koordinator zona kemudian ke posko utama. Nah, itulah kemudian kita atur setiap hari untuk pendistribusian logistik. Jadi saya kira hemat saya mestinya semuanya kita bisa lakukan tepat sasaran dengan pola itu gitu. Pak Bupati, sejauh ini untuk masyarakat atau para penggalang dana ini ada koordinasi juga nggak Pak dengan Pemkab terkait tadi kan dikatakan mungkin lebih banyak akhirnya penyaluran bantuan di posko utama padahal ada 3 zona. Nah, nantinya akankah mungkin diatur oleh Pemkab sendiri sehingga ada wilayah-wilayah yang saat ini belum terjangkau atau terisolir atau belum pernah menerima bantuan ini nanti akan merata semua di sana, baik bantuan dari pemerintah maupun bantuan dari masyarakat sendiri? Rasanya akan merata, tidak ada lagi wilayah yang nggak bisa kemudian kami jangkau, meskipun memang
menjangkaunya tidak bisa dengan roda 4, lalu akan ada nanti pada titik sampai di mana roda 4 bisa, maka logistik itu dilansir ke titik sasaran dengan sepeda motor atau dulu bahkan dengan berjalan kaki. Jadi sebetulnya semua sudah kami bisa jangkau, dan juga pendistribusian logistik itu sudah juga merata. Karena tadi ini ada di setiap pos logistik di kecamatan ada, lalu di zona tadi ada, dan pola komunikasi ini kemudian yang kami lakukan. Jadi dari setiap kepala desa yang di tempatnya ada lokasi penampungan, lalu mengajukan menginformasikan kebutuhan apa di penampungan di desanya ke camat, lalu kemudian camat ke zona sampai kepada kami di posko utama. Jadi sebetulnya dengan pola itu kami yakini semua terjangkau, dan juga kemudian kami sebetulnya kebutuhan itu untuk besok misalnya masuk hari ini, jadi kita di posko utama pun sudah membagi tim untuk mengantarkan logistik siapa kemana begitu. Jadi rasanya sih dengan demikian semuanya bisa terjangkau dengan tepat sasaran. Oke. Mas Andika, tadi Mas Ivan bilang bahwa dalam rapat terbatas Presiden tegas begitu ya, mengatakan salah satunya adalah jangan sampai ada pihak yang mengambil keuntungan dalam bencana ini. Dalam sisi politik sendiri, Anda melihat ada sosok-sosok yang mencoba atau pernah mengambil keuntungan dari kejadian ini nggak sih? Ya, bencana itu bisa menjadi satu panggung politik bagi siapapun, baik bagi pejabat publik ya maupun non pejabat publik untuk proses politik ke depannya ya. Jadi siapapun bisa memanfaatkan bencana sebagai panggung politik. Ya. Tetapi tentunya menurut saya ini hal kurang tepat sekali ya, karena semestinya ketika bencana itu terjadi yang dikedepankan adalah komunikasi yang empatik ya, bukan semata-mata mencari panggung politik ya dengan memanfaatkan situasi yang ada. Jadi pejabat publik manapun ataupun seluruh stakeholder ya bangsa ini perlu mengedepankan komunikasi publik yang empatik. Nah, saya melihat bahwa tanpa memahami menempatkan komunikasi yang empatik, intensi yang sebagus apapun itu bisa ditafsirkan berbeda di mata publik gitu ya. Jadi kalau kita lihat kan tadi undang-undang ini sebenarnya sudah lama di tahun 60-an ya. Kemudian diturunkan dalam Permensos dan tentunya regulasi ini punya niat baik untuk melindungi masyarakat dari katakanlah penipuan, berkedok donasi dan lain sebagainya. Tetapi ketika tanpa diiringi dengan komunikasi yang empatik dari para pejabat publik, ini bisa seolah-olah meredupkan semangat gotong royong, semangat solidaritas sosial yang sudah juga disampaikan oleh Pak Prabowo dalam rapat terbatas tanggal 7 kemarin. Jadi sebenarnya penting bagi kita semua, terutama para penyelenggara negara, pejabat publik, untuk mengedepankan komunikasi yang empatik. Karena kalau tanpa ini ya ini akan misleading kemana-mana. Dan kita tahu bahwa gotong royong sebagai satu kolektif movement bangsa ini itu DNA kita, dan semestinya kebijakan publik yang diturunkan dalam aturan-aturan birokrasi itu bisa menyerap prinsip ini. Semangat kegotong royongan jangan sampai meredup hanya lantaran proses birokrasi yang rumit, yang memang bisa jadi intensi juga positif gitu untuk melindungi publik. Tetapi yang dikedepankan adalah bagaimana prinsip gotong royong kita tempatkan sebagai survival mechanism bangsa ini untuk lepas dari berbagai macam masalah ini tetap hidup di tengah regulasi-regulasi yang ada. Ya, nanti mungkin boleh ditanggapi oleh Mas Ivan. Tadi dikatakan bahwa jangan sampai nih inisiatif warga ini terbelenggu begitu ya dengan banyaknya birokrasi yang ada. Tanggapan dari KSP sendiri terkait perizinan, audit yang selama ini juga menjadi perbincangan netizen. Jangan sampai niat baik kok jadi agak sulit begitu nanti. Nanti tahan dulu ya, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, lanjut saja kita berbincang dengan narasumber. Saya mau ke Mas Ivan. Mas Ivan, menyambung pertanyaan saya tadi, bagaimana tanggapan dari Presiden, dari pemerintah, dari KSP sendiri terkait audit dan lain sebagainya, dan juga jangan sampai inisiatif warga ini terbelenggu dengan birokrasi ini, Mas? Ya, sebetulnya kan mekanisme audit itu kan bagian dari mekanisme untuk transparansi, akuntabilitas ya. Saya rasa sebuah sistem itu pasti dibuat untuk tujuan yang baik gitu. Tetapi seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa itu mungkin bisa berlaku dan cocok ketika dalam keadaan normal, dalam keadaan tidak
bencana, dalam keadaan tidak situasi darurat gitu. Kalau dalam situasi darurat sih rasanya Pak Presiden sudah memerintahkan dengan jangan ada hambatan birokrasi, ya administrasi itu penting tapi nanti dulu lah gitu ya. Kita prioritaskan kepada kecepatan penyaluran bantuan. Soal penyaluran bantuan atau kebutuhan logistik ini kan juga masih banyak kekurangan dari kita. Kita akui ya, kita belum optimal gitu. Tapi pemerintah, Pak Presiden juga sudah menegaskan bahwa semua ini kita harus gerak bersama. Jangan ada yang menghambat, jangan ada yang mengambil keuntungan, bahkan kalau ada kepala daerah yang meninggalkan tugas juga disanksi oleh Pak Presiden gitu ya. Jadi rasanya komitmen pemerintah, komitmen Presiden itu sudah jelas. Masyarakat silakan bantu. Mari kita bareng-bareng solidaritas untuk warga di 3 provinsi tersebut. Gitu. Mas, ini yang cukup menarik adalah penggalangan dana kan dilakukan oleh influencer yang bekerja sama dengan lembaga filantropi begitu ya. Tapi pemerintah kan juga melakukan begitu ya penggalangan dana yang sama begitu. Ini ada rencana kolaborasi atau enggak sih? Karena takutnya publik melihatnya seolah-olah ini saingan nih antara pemerintah dan swasta, sama-sama tujuannya baik membantu, tapi seolah-olah saingan, Mas. Ya sebetulnya kan masalah kolaborasi ini mungkin lebih kepada kurang terekspos saja. Ya sebagai contoh misalkan influencer Mas Ferry Irwandi, beliau kan sempat bikin konten dan menyampaikan terima kasih pada aparat TNI Polri dan PNPB karena sudah dibantu untuk menyalurkan, mendistribusikan bantuan. Tadi kan ada visualnya tuh Mas Ferry membagikan bantuan menggunakan helikopter dan segala macam ya. Saya duga itu helikopter milik pemerintah juga ya dari TNI AU. Jadi kolaborasi ini sudah berjalan sebetulnya, cuman mungkin kurang terekspos karena kan bagi pemerintah saat ini bukan lebih kepada exposure ya, tapi lebih kepada manfaat atau dampak nyata bagi masyarakat gitu. Lalu juga misalkan ambil contoh Mas Willy Salim, itu juga hadir ke lokasi bencana, saya rasa juga pasti minimal atas dasar kontribusi dari pemerintah daerah, minimal ya. Beliau bisa sampai ke lokasi bencana itu minimal dari pemerintah daerah. Minimal lagi juga dibantu amankan oleh personil TNI Polri, amankan gitu kan. Itu hal-hal standar, hal-hal basic yang pasti sudah dilakukan dan sudah terjalin kolaborasinya. Tetapi mungkin kan yang kelihatan di layar televisi, layar handphone itu hanya Mas Willy Salim. Tetapi saya rasa di belakangnya itu banyak aparat pemerintah, penyelenggara negara yang sudah berjibaku untuk berkolaborasi dan mempercepat penyaluran bantuan. Jadi ini soal cara pandang dan soal perspektif saja. Tapi saya rasa komitmen pemerintah sudah sangat tegas dan insya Allah silahkan kalau masyarakat ada yang mau terus berkolaborasi, kita terbuka karena pemerintah kan juga mempunyai posko-posko ya, ada di Halim, ada di Sultan Iskandar Muda, lalu juga ada di Kuala Namu. Jadi saya rasa semua aparat pemerintah saat ini sedang bekerja keras untuk mempercepat penyaluran kebutuhan logistik. Gitu. Baik, saya mau ke Pak Bupati. Pak Bupati, sejauh ini untuk penyaluran bantuan sendiri seperti apa Pak? Karena begini Pak, beredar di media sosial banyak masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan seperti apa yang dibutuhkan. Kadang-kadang pakaian bukan pakaian sehari-hari, mungkin dress dan lain sebagainya. Ada yang memberikan uang, sedangkan mereka hanya butuh makanan, tidak butuh uang saat itu. Nah, seperti itu bagaimana Pak? Sehingga bantuan-bantuan yang dikirimkan oleh masyarakat ini benar-benar yang dibutuhkan. Maka kami ada posko utama, sebetulnya kami mengharapkan bantuan itu didatang ke posko utama. Lalu kemudian untuk mengetahui kebutuhan dari setiap masyarakat kami yang ada di penampungan, itu kan tadi ada posko utama di kabupaten, ada pos ke zona di 3 zona untuk 14 kecamatan, lalu di setiap kecamatan ada posko lagi. Nah, lalu dari kecamatan kemudian mendata kebutuhan untuk esok dari setiap desa. Nah, itu yang sampai ke posko utama untuk kami persiapkan besoknya itu untuk kita antar. Jadi sebetulnya sudah kemudian by order gitulah ya, karena kita stocking kan di posko utama itu ada. Kalau nggak ada, nah di situ kita kemudian lakukan pengadaan secepatnya karena tetangga kami kota Sidempuan itu tidak terlalu terdampak dari bencana ini, jadi masih ada, atau mungkin kami bisa pesan ke Kota Medan. Jadi sudah seperti by order ini Mbak.
kemudian berjenjang dari desa, penampungan, ke posko kecamatan, zona, lalu kemudian ke posko utama. Untuk kemudian permintaan kebutuhan besok itu hari ini kami dapatkan di posko utama, untuk besok pagi kemudian tim kami menuju tempat-tempat secara berjenjang ke kecamatan, dari kecamatan nanti ke penampungan. Begitu, Mbak. Oke, baik. Mas Andika, ini Pak Presiden sudah 2 kali ke sana meninjau langsung dan dijadwalkan hari ini datang kembali begitu ya untuk ketiga kalinya. Apa sih makna kehadiran Presiden di sana? Ya, itu untuk menegaskan bahwa negara hadir. Ya, ini kan selama ini banyak yang di media sosial juga ya mempertanyakan di mana negara dalam momen bencana ini gitu. Secara simbolik saya pikir penting Pak Presiden menegaskan kehadirannya di situ ya. Dan jadi kehadiran Presiden itu penting sekali. Selain secara simbolik menandakan bahwa ada negara di situ, meskipun secara organik perwakilan negara ada di situ, Bupati, Pak Gubernur ada juga di situ. Tetapi dengan kehadiran Presiden ini beda gitu ya. Ini mempercepat barangkali hambatan-hambatan di bawah, koordinasi di bawah yang selama ini tidak tersambung gitu. Dan kita lihat setelah rapat tanggal 7 kemarin, ketika Presiden itu mengumpulkan semua Panglima TNI, Kapolri, Bupati dan sebagainya, itu geraknya agak lebih cepat gitu ya, operasional di bawah. Dan saya pikir itu penting sekali gitu ya Mas ya. Karena memang saya setuju dengan Mas Ivan tadi, dalam kondisi bencana kita harus bedakan ini masa darurat. Jangan sampai orang nolong nunggu SK dulu gitu kan. Orang ingin membantu itu nunggu izin dulu, nunggu SK dulu. Sehingga birokrasi dalam kondisi krisis darurat perlu dikesampingkan gitu. Dan ini penting juga ya, kondisi ini dilembagakan ke depannya Mas Ivan dalam regulasi-regulasi kita. Karena kalau tidak, kebaikan-kebaikan yang spontan seperti ini yang sudah menjadi DNA masyarakat kita, yang secara sosiologis sudah hidup lama di tengah masyarakat kita ini menjadi takut meredup gitu ya, karena kebijakan seolah-olah mengancam kebaikan spontan ini. Sehingga semangat gotong royong, kebaikan spontan di masa darurat itu perlu mendapatkan juga perhatian dalam struktur regulasi kita Mas Ivan. Kita berharap juga semua pihak yang saat ini juga turun langsung untuk membantu para korban bencana ini dapat juga berkolaborasi dengan pemerintah ya, sehingga penyaluran bantuan ini dapat merata dan juga efektif dan juga tepat sasaran pastinya ya, Zah. Baik, terima kasih banyak Bapak-Bapak, Mas Ivan, kemudian juga Mas Andika dan juga Pak Bupati sudah berbagi informasi pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Pemirsa, kita ajak Anda untuk jeda sejenak. Usai jeda kami punya informasi nih untuk Anda yang melewati kawasan Fatmawati, TB Simatupang, Lebak Bulus yang agak pusing, stres di jalan begitu ya. Ada kabar baik bahwa Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan memberlakukan uji coba jalur satu arah di sejumlah ruas jalan. Kami akan hadirkan saja dan tetap bersama kami. Pemirsa, untuk mengurai kemacetan yang terjadi di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, Dinas Perhubungan DKI Jakarta ini memberlakukan uji coba jalur satu arah di sejumlah ruas jalan Lebak Bulus. Jadi penerapan dilaksanakan mulai tanggal 9 hingga 16 Desember mendatang. Uji coba ini dilakukan di Jalan Lebak Bulus 2 hingga 5 mulai pukul 6 sampai dengan 10 pagi. Sistem satu arah karena kawasan tersebut jadi langganan macet nih pada jam pulang dan juga pergi kerja. Jadi bagi para pengendara dari arah Pondok Labu maupun Fatmawati menuju Lebak Bulus diimbau untuk mencari alternatif lain atau menggunakan jalan utama TB Simatupang. Apakah pemberlakuan sistem satu arah ini bisa efektif mengurai kemacetan? Mudah-mudahan bisa. Ya, langsung kita lihat aja. Sudah ada rekan kami Putri Lestari yang ada di sana. Putri Lestari, selamat pagi. Bagaimana pantauan Anda sejak diberlakukan tadi pukul 6 sampai dengan 10? Kondisinya gimana sih di sana? Ya baik Reza, Kamarati dan juga pemirsa, benar sekali Dinas Perhubungan DKI Jakarta ini baru saja melakukan rekayasa lalu lintas dan tentunya di tempat saya mengabarkan sekarang ini baru saja berlangsung lalu lintas atau rekayasa lalu lintas one way yang diadakan di simpang Jalan Lebak Bulus 4 menuju Lebak Bulus 2, di mana apabila Anda perhatikan di lokasi tempat saya mengabarkan sekarang ini para petugas masih sedang sibuk melakukan sosialisasi terhadap para warga yang masih belum tahu tampaknya mengenai sistem satu arah yang dilakukan di Lebak Bulus, di mana memang menurut informasi yang saya dapatkan baik Reza dan Kamarati ini memang ada sekitar 16 petugas
petugas yang berjaga di daerah sini untuk mengamankan dan juga memberikan sosialisasi kepada warga yang ada di Lebak Bulus ini dan untuk memberitahu bahwa memang ada sistem rekayasa lalu lintas yang ada di sekitar sini. Dan tadi saya perhatikan, baik Reza, Kamarati dan juga pemirsa, banyak mobil yang tadinya akan bergerak menuju ke arah sebelah sini, ke sebelah kanan saya, namun memang karena adanya sistem lalu lintas one way ini memang tidak bisa untuk dari mobil yang ada ini untuk bergerak ke arah jalur Lebak Bulus 1. Dan memang apabila saya bisa mendapatkan informasi ini baik Reza dan Kamarati, hari pertama dari adanya sosialisasi one way ini memang kurang kondusif dikarenakan memang balik lagi para warga yang ada di sini ini masih belum bisa tahu mana saja jalur yang dijadikan dari jalur satu arah atau one way. Namun dari penuturan petugas, saya perhatikan dari petugas yang ada di sini berkata mulai hari ketiga ini jalur sudah mulai kondusif dikarenakan memang para warga sini sudah mulai tahu di mana jalur-jalur dari one way sendiri. Dan memang apabila bisa Anda perhatikan di sini juga ada dari tenda atau maksud saya ini ada tanda-tanda yang diberikan oleh petugas yang diberitahu bahwa memang ada one way pada pukul 06.00 waktu Indonesia Barat hingga 10.00 waktu Indonesia Barat dari hari Senin dan Jumat kecuali hari libur. Dan di sini saya sudah bersama dengan salah satu warga yang sedang melintas di Jalan Lebak Bulus, simpang Jalan Lebak Bulus 4 menuju jalur simpang Lebak Bulus 2 untuk kita mengetahui bagaimana sih apakah Bapak ini tahu mengenai sistem one way yang ada di sini. Selamat pagi Pak Nasim. Pak Nasim, kalau boleh dijelaskan ke pemirsa TV One, Bapak sebagai warga di sini tahu tidak Pak ada sistem satu arah? Tahunya baru kemarin. Kemarin saya pas lewat mau masuk kerja, nah ada tanda ini. Gitu. Oke Pak, kalau menurut Bapak sendiri dengan adanya sistem satu jalur ini menguraikan kemacetan nggak sih Pak? Kalau menurut saya sih kemarin jadi nggak macet. Kadang di situ tuh dekat itu macet banget, pakai banget lagi. Jadi kalau sini agak lancar. Kalau sini kan kalau dia mau belok sana bisa putar arah ke sana. Jadi aman-aman aja gitu. Oke, jadi kalau menurut Bapak dengan diadakannya sistem satu jalur atau one way ini jadi lebih memutar nggak sih Pak? Ya lebih baik lah, lebih baik menurut saya. Tapi kan pendapat orang nggak sama, gitu aja. Oke, jadi kalau menurut Bapak sangat membantu nih Pak dengan ada sistem satu jalur ini? Ya begitulah kira-kira. Oke Pak, mungkin menurut Bapak harapan kedepannya Pak mungkin akan mendingan satu jalur aja terus atau harus ada perbaikan nih Pak? Ya ada terbalik lah, kalau enggak ya kejauhan mereka muternya gitu. Kalau dilihat hari biasa sepadat apa sih Pak jalan di sini Pak? Ya habis di sana kan jalur Fatmawati macet, jadi lah sini kadang-kadang buangan juga gitu. Nah kalau menurut Bapak berarti sangat-sangat terbantu nih Pak? Ya membantu lah kira-kira gitu. Oke, nah Reza, Kamarati dan juga pemirsa itu menurut salah satu dari warga yang melewati jalur ini memang jalur dari one way ini menurut Pak Nasim ini sangat membantu karena memang apabila bisa dari petugas yang ada di sini bahwa apabila pagi hari ini warga menuju ke sekolah maupun ke tempat kerja ini jalur di sini sangat macet dan padat sekali. Namun karena diberlakukan adanya one way maka kemacetan ini sedikit berkurang. Dan apabila bisa saya informasikan juga baik Reza, Kamarati dan juga pemirsa, memang jalur dari yang diberitahukan ini memang ada one way dari jalur Lebak Bulus 2 dan juga 3. Namun menurut informasi yang kami dapatkan dari petugas, jalur Lebak Bulus 3 ini memang masih belum bisa diberlakukan adanya one way dikarenakan memang kondisi yang kurang kondusif. Dan diharapkan memang karena ini merupakan uji coba dari adanya one way atau satu jalur ini, diharapkan memang dari para petugas ini akan melihat kembali, mengevaluasi apakah memang jalur one way atau jalur satu jalur ini memang benar-benar membantu warga bisa menguraikan kemacetan seperti yang Anda bilang, tepatnya juga di belakang saya ini, supaya para warga yang ingin pergi ke sekolah maupun pergi kerja ini juga bisa menghemat waktunya di jalan. Demikian tetap saya sampaikan dari Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Kembali kepada Anda, Kamarati dan juga Reza di studio. Terima kasih Putri Lestari atas laporannya, dan harapannya dengan adanya uji coba ini sosialisasi dan edukasi. Kadang-kadang pengguna jalan ini nggak tahu ternyata ada kebijakan ini ya, dan juga semoga efektif untuk mengurai kemacetan di wilayah tersebut.
Pemirsa, ada detik-detik seorang pejabat SKK Migas yang tengah bersepeda ini menabrak bagian belakang bus listrik Transjakarta yang sedang berhenti melayani penumpang, dan videonya viral di media sosial. Jadi pemirsa, dalam rekaman CCTV ini menunjukkan pejabat SKK Migas Hudi Danancoyo menabrak bagian belakang bus Transjakarta yang berhenti hingga meninggal dunia di lokasi. Korban saat itu bersepeda dengan kecepatan sekitar 30 meter per jam pada pagi hari, sementara lalu lintas terlihat cukup ramai. Diduga ia berada terlalu dekat dengan bus sehingga tidak sempat mengerem dan sepeda langsung menghantam bagian belakang bus listrik. Benturan keras membuat tubuh korban terpental dan mengalami luka berat di bagian kepala. Polisi segera datang melakukan olah TKP, mengatur lalu lintas dan mengevakuasi korban ke rumah sakit. Polisi juga masih terus melakukan pemeriksaan lanjutan termasuk menganalisis rekaman CCTV. Ya, kami imbau bagi warga Jakarta yang bersepeda mungkin bisa mengurangi kecepatannya ketika memang walaupun jalan agak sedikit lengang kalau kita lihat di video ya. Ya, dan di jalur sepeda mungkin ya. Ya, biar di lebih beberapa aman. lokasi memang sudah disediakan jalur sepeda, itu pilihan yang aman untuk Anda pemirsa. Kita kabar berikutnya pemirsa, ada warga di Palabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat yang dikejutkan dengan adanya puluhan anak ular sanca ini terdapat dalam gorong-gorong. Ngeri banget ya. Ngeri banget, dari gorong-gorong takutnya ke kasur, Sa. Jadi ular kasur nantinya ya. Jadi penemuan ini pertama kali dilihat oleh seorang warganet. Awalnya hanya terlihat satu ekor ular di bagian atas gorong-gorong. Nah, ini terlihat ya, ternyata setelah diperiksa lebih lanjut, di dalam terdapat banyak sekali ular-ular kecil yang diduga ini baru menetas. Karena khawatir, warga langsung melaporkan hal tersebut kepada petugas damkar untuk datang ke lokasi dan juga melakukan evakuasi. Petugas berhasil mengamankan ternyata ada 22 ekor anak ular sanca di dalam gorong-gorong. Aduh, takut banget. Iya, kalau misalnya ada anak kecil di sana nanti jadi main ular tangga. Ular tangga, ular-ularan ya. Tapi ngeri ya, ternyata di dalam, ya mungkin karena musim hujan juga mungkin ya. Iya, habitatnya mungkin juga terganggu. Sehingga jadi harus lebih ekstra hati-hati ya untuk pemirsa yang mungkin beraktivitas di dekat kebun, rawa. Nah, kita geser ke informasi selanjutnya nih, juga ada yang viral di media sosial. Jangan dicontoh aksi nekat sejumlah pengendara motor yang membuka palang pintu kereta di sebuah perlintasan kereta api, dan ini viral di media sosial. Ngeri banget sih. Aduh, berani banget ya, ini nyawanya lebih dari 9 kayaknya. Jadi, dalam video terlihat ada beberapa pengendara dengan sengaja membuka palang pintu kereta yang sebenarnya sudah tertutup otomatis. Tanpa memikirkan resikonya, aksi ini dilakukan oleh beberapa pengendara lainnya. Padahal tindakan seperti ini sangat berbahaya, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga pengendara lain di sekitar lokasi. Dan salah satu catatan buat pemirsa, ketika misalnya amit-amit terjadi kecelakaan, PT Kereta Api bisa menuntut Anda karena menyebabkan kerusakan kereta, pemunduran jadwal yang merugikan banyak sekali orang. Tapi jangan dicontoh, walaupun kita juga sehari-hari masih suka aja melihat pengendara sepeda motor, bahkan mobil ini yang nekat ya. Sabar sedikit lah, nggak lama kok kereta ini, nggak setahun lewatnya gitu ya. Paling cuma berapa menit. Yang penting utamakan keselamatan ya. Yang viral juga pemirsa, ada seorang driver ojek online yang menjadi korban pencurian setelah ketiduran di pinggir jalan karena kelelahan, kecapean. Aduh, miris sekali ya. Kasihan ya. Peristiwa ini pemirsa terjadi di Jalan Ciledug Raya Cipulir, Jakarta Selatan. Kalau kita melihat dari CCTV ya, ini ada 2 pemuda yang mendekati sang driver yang sedang tertidur pulas di atas motornya. Salah satu dari mereka ini tampak memberikan kode ya ke temannya bahwa ada ponsel yang diletakkan di dashboard motor tersebut. Setelah memastikan situasi aman, pelaku ini akhirnya melakukan aksinya dengan mengambil ponsel secara hati-hati biar driver ini nggak kebangun. Korban baru tersadar setelah bangun dan menyadari bahwa ponselnya telah hilang, dan akibat kejadian ini ia tidak bisa bekerja untuk menarik penumpang karena ponsel tersebut memang digunakan oleh korban menerima orderan. Semoga dengan adanya CCTV ini pihak kepolisian dapat mengusut dan mengamankan pelaku ya. Atau mungkin masyarakat yang biasanya suka kasihan kan kalau ini viral, open donasi gitu, beliin handphone untuk driver ojol, harus izin, jangan lupa.
Pemirsa, prajurit Kodam 1 Bukit Barisan mengevakuasi pasien kritis dari desa terisolir di Tapanuli Tengah. Pemirsa, jadi Satgas Penanggulangan Bencana Alam Kesdam 1 Bukit Barisan bersama dengan Yonif 125 mengevakuasi 2 pasien melalui jalur udara menggunakan helikopter dari desa Mardame, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Evakuasi dilakukan untuk mempercepat penanganan medis bagi warga yang membutuhkan. Sebelum menuju helipad, pasien diberikan pertolongan pertama, kemudian ditandu melewati medan terjal dan perbukitan yang licin menuju pendaratan helikopter. Evakuasi udara ini menjadi bagian upaya cepat tanggap dari Satgas Bencana Kasdam 1 Bukit Barisan dan diharapkan masyarakat di wilayah terpencil tetap mendapatkan akses layanan kesehatan, terutama layanan kesehatan darurat. Pemirsa, warga Tanah Datar, Sumatera Barat digegerkan dengan adanya fenomena langka, yaitu hilangnya aliran air sungai di Nagari Singgalang, Kecamatan Koto. Jadi kejadian ini baru pertama kali terjadi di wilayah tersebut. Dalam video yang diunggah oleh warga setempat, ini memperlihatkan aliran sungai yang semula ini tampak deras dan juga terlihat normal saja. Namun ternyata bagian bawah aliran justru kering, seolah terputus dengan tengah jalur. Fenomena ini tidak wajar juga disaksikan oleh para tertua adat di Nagari Singgalang. Warga juga sempat menduga bahwa hilangnya aliran sungai ini dikarenakan masuk ke rongga baru atau celah yang ada di dasar sungai. Masyarakat dengan fenomena ini berharap ini bukan pertanda buruk, mengingat kondisi geologi di kawasan tanah datar yang rawan longsor. Semoga tidak ada tanda apa-apa ya. Kalau saya lihat, Rati kayaknya mukanya lebih glowing belakangan. Gimana sih cara menjaga kesehatan kulit nih saya supaya belakangan lagi sering ibadah, sholat, jadi kena air wudhu semakin glowing. Nggak jadi, saya biasanya konsumsi makanan yang sehat, vitamin, pakai skincare, pakai lotion. Memang perawatannya banyak ya? Kelihatan jadi ya saya. Kelihatan banget hasilnya begitu ya. Saya penasaran nggak sih sebenarnya apa saja yang perlu dilakukan untuk kita menjaga penampilan atau kulit ya? Apa aja tuh? Nanti dibahasnya nanti, bukan sama kita. Di program selanjutnya ya, Hidup Sehat akan membahas mengenai bagaimana kita untuk merawat kesehatan kulit untuk menjaga penampilan. Akhir kata, saya Kamarati Kusuma. Saya Reza Balbuel, terima kasih. Sampai jumpa.